Oke, kemudian kita akan membahas production losses in job order costing. Terdiri dari scrap, spoilage, dan rework. Hal ini berhubungan dengan cost of quality, yaitu biaya sehubungan dengan kualitas produk, termasuk biaya akibat penurunan kualitas. Yang pertama ada scrap. Scrap ini bisa berbentuk potongan sisa bahan baku ataupun barang rusak yang sudah tidak bisa dikembalikan dan digunakan. Biasanya masih memiliki salvage value kecil. Contohnya sisa kertas, sisa gergajian kayu, dan sebagainya. Perlakuan akuntansi terhadap scrap itu yang pertama yang bisa diatribusikan kepada specific job dan yang tidak bisa diatribusikan ke specific job. Yang bisa diatribusikan maksudnya adalah nilai jual itu menjadi hak konsumen, sehingga nilai jual scrap menjadi pengurang harga pokok atas job terkait. Maksudnya sebagai pengurang WIP dengan jurnal cash atau AR on WIP. Sedangkan yang tidak bisa diatribusikan ke specific job, maksudnya nilai jual atas scrap merupakan hak dari produsen. Nanti bisa dicatat sebagai other income dengan jurnal cash atau AR on scrap sales. Lalu sebagai pengurang FBA control dengan jurnalnya cash atau AR on FBA control. Dan yang ketiga sebagai pengurang COGS, yaitu cash on atau AR on COGS. Lalu yang kedua ada spoilage goods, yaitu barang rusak yang tidak memenuhi standar dan secara ekonomis tidak bisa diperbaiki lagi. Perlakuan akuntansinya ada dua. Yang pertama yang berasal dari internal failure, itu ditanggung oleh perusahaan. Spoilage cost akan dibebankan pada FBA control. Jika jumlahnya signifikan, maka akan dicatat sebagai kerugian dalam laporan laba rugi. Jurnalnya itu FBA control dan COGS di debit dan kreditnya WIP, dengan cash atau AR on sales untuk mencatat penjualannya. Jika masih ada nilai jual, maka akan muncul akun spoilage goods inventory yang dapat mengurangi beban FBA control. Maka pencatatannya FBA control, COGS, dan spoilage goods inventory di debit, dan kreditnya work in process. Dan cash atau AR on sales untuk mencatat penjualannya. Yang kedua, akibat pelanggan, maka dibebankan pada konsumen itu sendiri. Tidak bisa diperlakukan sebagai biaya kualitas dan dicatat sebagai spoilage goods inventory. Pencatatannya spoilage goods inventory dan COGS di debit, dan kreditnya WIP. Dan cash atau AR on sales untuk mencatat penjualannya. Perusahaan masih bisa menjual spoilage goods dengan harga jual yang ditaksir, yaitu dengan cash atau AR on spoilage goods inventory. Yang terakhir ada rework, barang yang tidak sesuai standar namun masih bisa dilakukan perbaikan. Perlakuannya ada dua, itu akibat internal failure maka akan ditanggung oleh perusahaan. Cost of rework akan dibebankan pada FBA control. Pencatatannya FBA control di debit, dan materials, labor atau payroll, serta FBA applied di kredit. Sedangkan jika akibat dari pelanggan maka ditanggung oleh konsumen itu sendiri. Cost of rework dibebankan sebagai penambah WIP. Pencatatannya WIP di debit dan kreditnya materials, labor atau payroll dan FBA applied. Selanjutnya adalah contoh soal dari production loss in job order costing. Di sini ada dua contoh kasus. Yang pertama adalah akibat dari internal failure, yang kedua adalah akibat dari customer change. Untuk soal yang pertama tentang internal failure, di sini ada Leighton Woods Products Company, yaitu perusahaan yang memproduksi furnitur dari kayu. Nah, pada saat periode produksi, dia membuat 80 meja yang salah ukurannya, dan 80 meja ini memakan biaya sebanyak $232. Tetapi, meja yang rusak ini dapat dijual seharga $1,5 per unitnya, sehingga total cost dari spoiled goods ini 80 unit dikali $1,5 menghasilkan $120. Lalu, work in process dicatat dalam jurnal sebanyak 232 sebanyak total cost dari produksinya, lalu memasukkan spoiled goods inventory sebanyak $120 dan membebankan biaya FBA control sebanyak $121, hasil tunggangan dari 222 dikurangi 121. Selanjutnya adalah akibat dari customer change. Dalam soal ini ada produsen dari baja yang mendapat order sebanyak 500 containers. Tetapi pada saat produksi berjalan 100 unit, customer meminta pergantian desain, sehingga 100 unit yang tadi telah diproduksi tidak bisa digunakan lagi, dan harus menambah 100 unit baru agar total produksi yang dikirimkan customer sampai 500 unit, dan menyebabkan jumlah produksi mencapai 600 unit. Produksi sebanyak 600 unit itu memakan biaya sebanyak $104.000. Tercatat di soal bahwa 100 unit dari spoiled goods tadi masih bisa dijual seharga $100 per unitnya, sehingga total cost dari spoiled goods tadi masih bisa didapatkan oleh perusahaan sebanyak $10.000 dari hasil penjualan 100 unit dikali $100. Nah, dalam jurnal, kita mengkreditkan work in process sebanyak $104.000 sesuai total biaya total cost yang dibutuhkan. Lalu mencatat pada debit spoiled goods inventory sebanyak $10.000 dari unit yang spoiled tadi, dan mencatat cost of goods sold untuk barang yang ditransfer pada konsumer sebanyak $94.000 dari hasil pengurangan $104.000 dikurangi $10.000. Sekian dari presentasi kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.